Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari konsep view di dalam CI. View adalah bagian dari CI yang bertugas untuk menampilkan data atau tampilan. Nanti isinya berupa HTML, PHP, CSS, JavaScript, atau nanti bisa juga berbentuk data untuk web service, JSON maupun XML. Kita ingat lagi alur kerja di CI. Pertama kali file index PHP, ketika aplikasi dibuka maka yang berjalan pertama kali adalah file index PHP. Lalu nanti ada request dari klien, itu akan diterima oleh router. Ya, dari router nanti akan ditentukan controller mana yang akan memproses request dari klien atau dari user. Di dalam controller banyak action atau fungsi. Nanti fungsi tersebut bisa melempar ke view untuk ditampilkan datanya, atau nanti kalau requestnya untuk menyimpan data maka ia ke model. Nah, untuk video kali ini kita akan concern ke dalam view, pemahaman view di dalam Laravel. Jadi dengan adanya konsep MVC di framework PHP, salah satunya di CI yang sedang kita pelajari, maka akan dibagi tugas. Ya, model bertugas untuk mengolah data, view yang kita akan pelajari kali ini akan membuat tampilan, controller bertugas untuk membuat logic dan merespon request. Ya, saat controller merespon ke request, kadang-kala ia harus mengirimkan view ke klien. Ya, bagaimana cara nge-load view di dalam CI framework? Nah, caranya teman-teman yang sebelumnya kita langsung echo sebuah kalimat, ya sekarang kita harus menggunakan fungsi view yang sudah built-in di dalam CI view. Ya, nanti ada pesannya. Di nge-load view, ya, nanti ada pesannya. Nah, saat fungsi view dieksekusi, ia akan mencari file view pada folder app views berdasarkan nama file view yang diberikan. Ya, jadi dalam fungsinya ada argumen, ini adalah nama file view yang ada di folder app views. Nah, contohnya teman-teman, kita ubah file page.php yang ada di app controller. Pada video sebelumnya kita echo langsung sebuah kalimat. Nah, sekarang kita ganti ya di setiap fungsi yang ada dengan echo view. Jadi panggil fungsi view, nanti fungsi about ya akan dilempar ke views, ya nama filenya about.php. Ya, sebenarnya nama fungsi dengan nama file view-nya nanti di folder view boleh sama, contohnya sama, boleh juga berbeda gitu ya. Yang penting teman-teman bisa membedakan apa nama fungsi dan apa nama file di view. Tentu saja kalau nama file di view di sini, di views nama filenya, kalau nama fungsi di public function about ya. Baik, selanjutnya ada satu fungsi lagi, kontak, yang kemarin juga sudah kita buat, yang di echo langsung sebuah kalimat. Ini teman-teman kita ganti dengan fungsi view, nanti dilempar ke views, nama filenya adalah kontak.php. Ya, selanjutnya teman-teman nanti buat halaman ya di folder views, halaman-halaman baru, file-file baru. Yang pertama tadi adalah about.php, echo view about.php, sama echo view contact.php. Agar lebih dinamis, di sini di HTML-nya kita tambahkan hyperlink dengan tagging href ya. Nah, untuk framework CI untuk nge-link ke routing ya, nge-link ke root yang sudah dibuat ya, nanti gunakan base URL ya. Gunakan apa? Fungsi base URL yang ini nanti akan melempar ke root ya, yang sudah kita daftarkan ya, routingnya seperti itu dengan tagging href
ya, tutup A, di tengah-tengahnya ada keterangan sesuai yang kita inginkan. Misalnya kalau about, root about, nanti hyperlinknya about us, kalau kontak, kontak us. Ya, ini ada NBSP untuk memisahkan antar menu ya. Lalu untuk kalimatnya, tampilan webnya, karena kita belum menggunakan framework Dynamic HTML, contohnya Bootstrap, nanti yang kita akan pelajari. Kita coba yang sederhana dulu menggunakan ya HTML dan CSS murni gitu ya. Ini ada filset untuk filset bingkai ya, dan legend untuk keterangan. Ini ada style cell CSS, contohnya horizontal rules, bordernya 4 pixel berwarna merah ya, sedangkan bingkainya 2 pixel blue putus-putus. Nah, untuk tampilannya nanti diberi kebebasan ya. Oke, yang penting konsep dari view di dalam CI framework teman-teman pahami. Selanjutnya, file ini kita bisa copy paste untuk file yang kedua, about kontak ya .php. Nah, isinya ya sama. About us, ini halaman tentang kami, ini ada style-style CSS, dipersilakan untuk menunya sama. Ya, oke teman-teman, selanjutnya rutenya sudah kita buat pada video selanjutnya, tapi nanti kita cek ya. Jadi kalau ada yang minta /about localhost /about, nanti diarahkan ke controller page, ke fungsi about yang tadi sudah kita buat, diganti dengan fungsi view. Lalu ketika ada yang request /kontak ya, nanti akan diarahkan ke page controller. Lalu di dalam page controller diarahkan ke action atau fungsi kontak ya. Baik teman-teman, sama-sama kita buka project kita. Seperti biasa kita menggunakan text editor Visual Code sebelumnya. Oke, kita buka terlebih dahulu project kita, file, open folder ya, CI4. Ya, oke. Rootnya kemarin ya, ada video sebelumnya sudah ada ya. Jadi kita tinggal mengedit saja, ada nanti about sama kontak ya di sini ya teman-teman. Nah, yang sebelumnya teman-teman about dan kontaknya ini di echo langsung ya dengan heading 1, ini di komen saja ya. Komen sebanyak baris ya, shortcutnya di Visual Code ya, control backslash ya, ini di komen. Baik teman-teman ya, kita buat fungsi baru, tadi ada 2 ya. Yang pertama tadi about, di sini kontaknya dengan bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa, kita ikuti aja yang sebelumnya. Nah, ini jangan echo, tapi teman-teman diganti dengan echo view ya, jangan langsung tapi echo view. Nah, ini echo view, nama filenya about juga ya. Oke, satu lagi kontak ya, karena di routingnya teman-teman kontak ya, page-nya kontak. Ini nama nama fungsinya ya, kita sesuaikan dengan routing yang sudah kita daftarkan ya. Fungsi about saya copy lagi teman-teman, saya perbesar dulu. Ya, ini fungsi kontak ya, sesuai yang sudah didaftarkan di dalam routingnya. Atau kalau ingin mengikuti slide, ini fungsinya kontak ya, ya boleh kita ubah, nanti di routingnya diubah di kontak. Nah gitu ya. Oke, saya simpan. Ini berarti kontak, akan bahasa Inggris ya. Ya, view-nya kontak juga, ini saya samakan. Oke, saya simpan. Berarti kita harus membuat 2 file baru, about sama kontak, di views ya. Pastinya belum ada. Ya, di app ya, lalu teman-teman views yang baru ada welcome ya.
kita tambah 2 file baru, about sama kontak satu-satu dulu. Kita buat views, klik kanan new file, nama filenya yang sudah didaftarkan about ya .php. Ya, oke, ini HTML murni teman-teman, doc type HTML gitu ya. Lalu HTML teman-teman pastinya ini sudah terbiasa ya. Lalu ada heading, ada head ya. Di dalam head ada apa? Title. Ya, titlenya about us ya, gitu ya. Lalu setelah itu body, tutup body. Oke, di dalam body, lalu teman-teman ini bebas ya. Kalau mengikuti slide ya, di sini ada heading, ada HR untuk pembatas gitu ya, dan seterusnya. Ini bebas-bebas aja teman-teman. Oke, kita buat sesederhana mungkin. Yang penting konsep view-nya teman-teman memahami gitu ya. Align center, ini biar di tengah ya. Oke, welcome to keterangannya app CI 4 gitu ya. Kasih HR dan kasih style, sedikit style biar ada warnanya ya, biar tidak hitam putih gitu ya. Border tadi terlalu besar di slide ya, 2 pixel aja ya, 2 pixel, warna merah, stylenya solid ya, garis standar aja biasanya. Oke, tutup HR. Lalu teman-teman buat menu ya. Buat menu kita buat CSS div style di tengah, next align center. Nah, itu aja ya. Warnanya default aja. Apa teman-teman? Ahref ya, ahref. Lalu teman-teman kita echo versi 7 ya. PHP versi 3 ganti dengan tanda yang sama dengan tadi apa? Base apa URL. Routingnya nih ya, rootnya ada about sama kontak. Oke. Tutup A. Ini about us. Pemisah menu, kasih spesial karakter non break space ya, NBSP. 2 kali 3 kali bebas ya. Oke teman-teman, seperti itu. Sekarang kita copy satu lagi menunya about kontak us gitu ya. Kontak us ini biar dinamis ya, bisa bolak-balik, kita ngetik lagi di URL. Ini kontak, nama routingnya kontak yang sudah didaftarkan ya. Baik, isinya kita buat bebas teman-teman, field set dan legend tadi ya. Nah, field set ini bingkai, ini HTML murni. Setnya kasih style putus tadi ya, warna biru. Style border warna biru, 1 pixel, jenisnya putus-putus desit. Oke, itu aja. Lalu ada legend, keterangan untuk legend about us ya. Lalu paragrafnya kita isi datanya bebas. Ini halaman about us, tentang kami gitu ya. Ya, oke, itu aja teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak, ini sekedar contoh aja. Saya simpan, lalu kita save as
Yang kedua, fungsi kontak di page ya controller nanti dilempar ke view, nama filenya kontak.php ya, karena hanya tes aja, kita samakan saja halamannya berbentuk data biasa, ada filset dan legend ya, bingkai. Ini kita copy paste, untuk menunya sama ya, file, save as ya, di views ya, nama filenya adalah teman-teman kontak.php ya. Kita ubah isinya, titlenya kita ubah ya, isinya sih sama ya polanya ya, kontak us, menunya sama, di sini legendnya kontak us. Ini halaman kontak ya, begitu ya. Baik teman-teman, sudah semua di routing sudah didaftarkan tadi. Nah, ada slash about sama kontak, sama-sama diarahkan ke page controller. Kalau about diarahkan ke fungsi about, kontak diarahkan ke fungsi kontak ya. Lalu di page controllernya fungsi about diarahkan ke views ya, ke view, nanti nama file barunya about.php, kalau kontak.php sudah kita buat di dalam folder view. Ada dua file baru, about dan kontak ya. Oke, selanjutnya sepertinya ini sudah ya, ini file kontak. Ini ngecek routingnya, kita coba tampilkan localhost titik 28080 slash about sama slash kontak. Apakah nanti ada tampilan HTML-nya dan JavaScript-nya yang sederhana? Kita tes. Isi browser localhost. Oh ya, kita jalankan dulu ya. Server CI-nya, terminal, new terminal. Ya, perintahnya php pop soft. Nah, ini untuk menjalankan server dari CI-nya ya. Oke, ini sudah jalan. Sekarang kita tes localhost titik 2 80 slash, kalau ini ke halaman home-nya ya. Ini belum kita ubah ya. Teman-teman, ini kita slash about dulu. Nah, ini ya. Oh, ini di tengah. Diganti aja, jangan di tengah teman-teman ya. Halaman kontak ya, nama about. Text align center. Oh, ini align center ya, heading 1 untuk heading 1 ya. Ya, nanti keterangannya bebas aja ya teman-teman ya. Ini text minus align center div. Oh, tutup divnya belum ada nih. Ini udah ya. Nah, tutup divnya teman-teman jangan di sini nih ya, di salah tempat aja. Dia hanya untuk menu saja yang di tengah ya. Lebihnya nggak di tengah, lebihnya di kiri. Ya, simpan. Begitu pula nanti di kontak ya. Ditutup divnya jangan di sini. Yang text align centernya ya, tapi untuk menu saja. Fill setnya nggak usah. Ya, oke. Ada kesalahan ketik tadi ya. Coba kita refresh, ini kan di tengah semua. Oke, about us, ini halaman about us gitu ya. Kalau klik kontak, nanti base URL-nya jalan ya. Nah, ini halaman. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi di sini. Karena sudah ada di menu. Menggunakan apa tadi teman-teman? Base URL. Dan untuk routing, hyperlink routing menggunakan base URL. Baik teman-teman, sudah berhasil kita pelajari membuat view di dalam CI. Selanjutnya teman-teman, ketika sudah berhasil, kita akan belajar mengirimkan data ke view. Terkadang kita juga nanti akan menggunakan dari database ya, kalau sudah belajar koneksi database untuk ditampilkan di dalam view. Oleh karena itu, sekarang kita harus belajar mengirim data ke view dengan array ya, array asosiatif di dalam array multidimensi ya, atau array skalar, array satu dimensi nanti bebas ya. Nah teman-teman, tadi sudah pelajari fungsi view, lalu nama filenya. Ketika kita ingin ngirim array, nanti ada simbol tutup kurung siku. Array itu pasangan antara key dan value ya. Pasangannya nanti dipasangkan dengan simbol sama dengan lebih besar. Key-nya sebelah kiri, value-nya sebelah kanan gitu ya. Oke teman-teman,
Nah, data yang dikirim tadi array asosiatif atau array skalar juga bisa yang satu dimensi, atau data-data lain nanti ya, string, integer, array, objek, dan lain sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Sekarang kita coba array satu dimensi dulu, array skalar ya. Nanti teman-teman ubah file kontak ya. Sebelum echo view kontak, teman-teman tambahkan array skalar satu dimensi, data key-nya kanal YouTube, value-nya apa, Nasrul Tutorial ya, seperti itu teman ya. Ada kanal YouTube Nasrul Tutorial, ini dijadikan data. Oleh karena itu ini ada pengiriman data di view kontak.php. Nanti dia ngirim data yang isinya key-nya adalah kanal YouTube, value-nya adalah Nasrul Tutorial ya. Baik, nanti kita ubah. Nah, selanjutnya berarti kita ubah file kontak.php yang ada di views. Nah, misalnya ubahnya di legend, yang tadinya hanya keterangannya apa teman-teman, kontak us, di sini diganti kontak ya, kanal YouTube, key-nya dipanggil ya, dolar kanal YouTube yang dipanggil key-nya ya. Nah, ini dia. Jadi si kontak menerima data di sini, kita panggil key-nya, nanti yang ditampilkan tentu saja value. Oke, gitu ya. Kontak ya, nanti kanal. Oke, sama-sama kita ubah. Ini berubah lagi ya di apa namanya, di controllernya. Nah, ini di kontak dulu ya. Ya, baik. Dolar data, key-nya tadi apa, kanal YouTube ya. Ini bebas-bebas saja teman-teman. Kanal YouTube ya, sama dengan kanal YouTube-nya Nasrul Tutorial. Ya, titik koma. Nah, maka si kontak akan terima data array skalar, yaitu variabel data. Nama variabel array-nya adalah data. Oke, simpan dulu. Selanjutnya mengubah file about kontak ya, mohon maaf, kontak. Ya, di sini yang tadinya kontak us ya. Oke, teman-teman, keterangannya bebas. Silahkan atau kontak kita aja ya. Ini teman-teman, kita echo, tanda tanya sama dengan variabelnya apa tadi, kanal YouTube, dolar kanal YouTube. Nah, gitu ya. Dalam slide sudah ada contohnya ya. Kontak ya, dolar kanal YouTube sebagai key-nya teman-teman ya, sebagai key. Ya, yang lain sih nggak usah diubah ya. Ini saya simpan. Yang tadinya kontak agentnya hanya kontak apa, kontak us, sekarang berubah kontak nama kanal YouTube. Coba kita refresh ya. Nah, ini dia yang tadinya kontak us, legendnya ini basic reload. Nah, kontak Nasrul Tutorial berubah ya. Oke, berhasil teman-teman menambahkan data array skalar. Sekarang kita belajar mengirim banyak data atau array asosiatif, array multidimensi yang lebih dari satu, gitu ya. Nah, contohnya teman-teman, ini di dalam about ya, sebelum view about dan mengirim data, teman-teman nanti membuat apa namanya, array asosiatif. Di dalam array ada array lagi gitu ya, namanya teman-teman data, key-nya tim ya. Nanti di dalam array-nya ada nama dan jabatan. Ini bebas-bebas saja gitu ya. Ya, oke, teman-teman, ini silakan dibuat di about ya, di fungsi about. Nah, yang tadinya di page ya hanya begini, ditambah lagi teman-teman array baru ya, dolar data tim gitu ya. Jadi di sini nanti si about menerima array data, dolar data seperti kontak ya. Nama variabelnya sama nggak apa-apa kan, beda blok fungsi ya. Data tim ya sama dengan array asosiatif. Di dalam array ada array, hanya array asosiatif ya. Oke, nama dan jabatan isinya bebas.
Nama dan jabatan isinya bebas. Namanya Nasrul. Ya, saya satu baris saja. Pemisah antar array apa teman-teman, koma ya. Jabatannya project manager, koma. Karena tipe datanya string ya, diapit tanda petik. Kalau integer atau float nggak usah. Jabatannya ya teman-teman ini bebas saja. Double quote, single quote tidak masalah ya. Ini project manager, PM ya. Oke. Nah sekarang array yang kedua. Ya ini bebas-bebas saja teman-teman ya. Saya copy, paste di bawahnya, namanya misalnya Inaya, jabatannya misalnya sistem analis. Sistem analis. Oke, terakhir teman-teman Fawaz, namanya Fawaz, jabatannya web developer atau programmer. Ya, bebas-bebas aja ya teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi file about.php yang ada di views menerima data array asosiatif. Ya. Oke, kalau sudah disimpan, terakhir perubahan di file about-nya nanti di looping karena array asosiatif. For each tip as t alias value-nya t, nanti echo nama, t nama, ini key yang pertama, lalu key yang kedua t jabatan. Terusnya ada pemisah antar anggota tim ya dengan horizontal rule gitu ya. Jadi teman-teman ubah di tag apa nih, paragraf ya, pada file about.php di folder app views ya. Coba buka ya file views, lalu teman-teman filenya bernama tadi about ya, views about.php. Nah ini ya, app views about. Nah teman-teman ubah di paragrafnya ya, yang tadinya hanya paragraf biasa, ini kita ubah paragrafnya isinya looping. Kita scripting PHP, buka PHP, tutup PHP. Loopingnya menggunakan for each seperti biasa. For each ya. Variabelnya tadi yang ada di page, variabelnya tim ya. Variabelnya tim aliasnya t, key-nya ya, value-nya langsung, mohon maaf, aliasnya t. Nah ini kita cetak aja teman-teman, echo ya, echo nama titik 2 concat $t nama. Oke gitu ya, ini key-nya, titik koma ya teman-teman, kita copy aja. Yang kedua jabatan, pindah baris ya, HTML-nya break row PR. Ini jabatan, ini T jabatan. Oke, biar ada pemisah antar tim, ini saya echo horizontal rule HR ya. Kasih single quote untuk HTML dan kawan-kawan. Ya, tutup single quote. Koma. Oke, seperti itu teman-teman, sepertinya tidak ada yang salah ya. Ya, saya simpan dulu, file save ya. Lalu kita save reload halaman about. Ini halaman kontak, save reload dulu. Nah, klik about us. Nah, teman-teman, about us, nama Nasrul, jabatan PM, saya sistem analis, Fawaz programmer. Oke teman-teman, demikian pembelajaran konsep view di dalam CI Framework. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.